Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, tema khutbah Jumat kali ini tentang ketika ucapan menjadi kenyataan. Berapa banyak dari ucapan-ucapan yang diucapkan oleh manusia kemudian menjadi kenyataan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memilih kata-kata ketika berbicara dengan ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang berisikan optimisme, harapan-harapan baik untuk kita, keluarga kita dan masyarakat. Sehingga kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Asiyah, istri dari Fir'aun, ya, ketika mendapatkan bayi, yaitu Nabi Musa alaihissalam ketika bayi, ya, kemudian ingin dipeliharanya, yang terucapkan oleh beliau Asiyah adalah ucapan yang baik. Bahwasanya kami berharap agar dia bisa memberikan manfaat untuk kami, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Qasas. Yang kemudian benar-benar Nabi Musa alaihissalam ketika dewasa dan menjadi Rasul benar-benar memberikan manfaat bagi Asiyah. Asiyah beriman kepadanya dan menjadi penyebab beliau masuk ke dalam jannah. Sebelumnya juga beliau mengatakan, semoga bayi ini menjadi qurratu ainin li walak, ketika mengucapkan kepada suaminya. Semoga bayi ini menjadi penyejuk hati bagiku dan bagimu. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menjadi penyejuk hati bagi ibu angkatnya ini. Adapun Fir'aun, dia menolak, tidak mau bayi ini menjadi penyejuk mata baginya, dan Fir'aun mati dalam kekufuran. Kemudian juga ucapan-ucapan yang buruk itu seringkali juga kemudian menjadi kenyataan dalam hidup ini, menjadi kenyataan dalam hidup. Makanya kita perlu untuk hati-hati ketika berbicara, jangan terlontar ucapan-ucapan yang buruk, sehingga dikenal di masyarakat bahwasanya ucapan itu seperti doa. Kalau ucapan buruk kemudian menjadikan keburukan, itu musibah. Maka para ulama kita dari turun-temurun memiliki hikmah dalam bahasa Arab yang berbunyi innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Sesungguhnya musibah itu terwakilkan dengan ucapan. Artinya musibah itu bisa terjadi disebabkan ucapan. Hikmah ini bukan hadis dari Rasulullah SAW,
Meskipun ada riwayat menyebutkan bahwa itu ucapan Rasul SAW, tapi para ulama mengatakan riwayatnya lemah. Bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Al-Mawdu'at menganggap riwayat tersebut sebagai hadis maudhu' yang palsu. Tetapi secara makna benar adanya. Meskipun kebenaran hikmah tadi bukan mutlak 100%. Artinya bisa saja tidak terjadi. Tetapi banyak sering kali apa yang kita ucapkan kemudian menjadi kenyataan. Dr. Naif Al-Ajni, salah seorang ulama dari Kuwait, menyebutkan bahwa hikmah innal bala'a muwakkalun bil mantiq itu ada 3 hal yang bisa termasuk kriteria hikmah tadi. Yang pertama, bisa jadi seseorang berbicara yang sebenarnya seharusnya dia diam. Yang dengan berbicara tadi bahkan menimbulkan mudarat bagi dia, bagi dakwah, bagi umat. Tentu setelah dia berbicara tadi, terjadi akhirnya penyesalan. Mengapa saya tadi mengucapkan ucapan seperti itu? Sebenarnya seharusnya diam. Berbeda dengan ucapan yang memang harus diucapkan sebagai bentuk dakwah. Walaupun berakibatkan mudarat, maka itu tidak masalah. Tetapi yang jadi masalah, tidak perlu untuk berbicara. Ada kata-kata hikmah, laisa kullu ma yu'lamu yuqal, wa laisa kullu ma yuqalu li kulli rijal, wa laisa kullu ma yuqalu li ba'dir rijal yuqalu fi kulli ahwal. Tidak setiap yang diketahui itu berarti boleh diucapkan. Dan tidak setiap yang boleh diucapkan berarti boleh diucapkan kepada setiap orang. Dan tidak setiap ucapan yang boleh diucapkan kepada sebagian orang berarti boleh diucapkan dalam setiap keadaan. Yang kedua, pengertian innal bala muwakkalun bil mantiq, musibah itu terwakilkan dengan apa yang diucapkan, adalah ketika orang berbicara dengan nada pesimis, dengan nada putus asa, yang berakibatkan akan terjadi apa yang diucapkannya tadi. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW pernah mengunjungi orang yang sakit, orang Arab Badui sakit. Nabi SAW mendoakan, la ba'sa alaik, tahurun, insyaallah, tidak mengapa. Semoga menjadi pelebur dosa bagimu, insya Allah. Karena musibah itu insya Allah sebagai penghapus dosa. Kalau kitanya ridha, kitanya ikhlas, kitanya menerima, bersangka baik kepada Allah. Tapi orang Arab Badui itu mengatakan, tahurun la, pelebur dosa tidak. Karena saya ini sakit humma, panas dalam, yang menimpa orang yang sudah tua yang akan mengantarkannya ke kubur. Ucapan orang yang sakit tadi demikian. Ucapan putus asa. Ucapan mengatakan kesakitnya itu akan menyebabkan kepada kematiannya. Maka Nabi SAW menjawab, na'am, iya. Seperti apa yang kamu ucapkan. Nabi tidak mendoakan supaya orang itu meninggal, tetapi dia berdoa, dia mengucapkan ucapan yang bernada putus asa. Maka Nabi membenarkan, iya, seperti apa yang kamu katakan. Dalam riwayat lain, dalam kitab Mu'jamul Kabir Imam Tabrani dan Musannaf Abdul Razzaq, ada tambahannya. Keesokan harinya orang tersebut meninggal dunia, wafat. Yang ketiga, ungkapan orang yang suka merendahkan, mencela, atau memperolok-olok, mengejek orang lain, maka akibatnya bisa menimpa dia sendiri. Bisa menimpa dia sendiri. Ada dalam satu biografi seorang ulama yang bernama Muhammad bin Sirin rahimahullah, wafat tahun 110 Hijriyah. Sekarang tahun 1445 Hijriyah. Ya. Beliau ketika mengalami kebangkrutan,
mengalami pailit, kemiskinan, jatuh ekonominya, ditanya oleh seseorang, kerugianmu sangat besar. Lalu Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, ini disebabkan dosa yang telah saya tunggu-tunggu hukumannya selama 40 tahun. Mereka bertanya, dosa apakah itu? Beliau menjawab, saya pernah menghina seseorang dengan mengatakan, hei orang bangkrut, 40 tahun yang lalu. Bisa jadi ketika beliau masih remaja, belum begitu paham tentang ilmu din, belum begitu kuat imannya, mengejek orang lain dengan mengatakan, hai orang bangkrut, gitu. Tapi setelah itu beliau teringat-ingat, menyesal. Rupanya mau minta maaf kepada orang tersebut, orang itu sudah meninggal. Atau orang itu sudah pergi entah kemana, tidak bisa ditemui. Dia menyesal sekali sepanjang hidup pernah mengucapkan kata-kata tersebut. Mohon ampun, istighfar, bertobat. Tapi beliau juga takut dihukum di akhirat. Maka beliau berharap, kalau nanti datang musibah yang menimpa saya, mudah-mudahan jadi penghapus dosa bagi saya. Setelah dia mengalami kebangkrutan, dia baru ingat, mudah-mudahan ini sebagai penghapus dosa saya 40 tahun yang lalu ketika pernah saya mengejek atau menghina orang lain dengan mengatakan, hai orang bangkrut. Ada lagi dijelaskan oleh Imam Al-Baghdadi, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad di masa Khalifah Harun Al-Rashid di zaman Daulah Abbasiyah, ketika ada dua ulama qori terkenal. Yang satu bernama Imam Al-Kisai, yang satu temannya. Dua orang ini mengunjungi khalifah. Sampai datang waktu sholat maghrib, orang-orang tidak sholat berjamaah, maka orang-orang mempersilahkan Imam Al-Kisai untuk menjadi imam sholat. Beliau hafal Al-Quran dan ahli qiraat. Ketika beliau sholat, setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau salah dalam membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Kafirun. Ada yang lupa. Maka segera diingatkan oleh makmum, diluruskan sampai beliau membacanya sampai salam. Selesai salam, beliau ditegur oleh temannya yang sama-sama ahli qiraat juga, yang sama-sama hafidh Quran. Bagaimana kamu ini imam dalam hal qiraah, baca Al-Kafirun saja salah. Sudah terjadi. Akhirnya ketika datang waktu salat Isya, orang-orang mempersilahkan teman Imam Kisai ini untuk menjadi imam salat Isya. Ketika salat Isya, takbir, temannya ini yang ahli qiraat juga dan hafal Al-Quran, ketika baca surat Al-Fatihah salah. Tidak bisa melanjutkan, lupa. Lalu dibenarkan oleh makmum. Sampai akhirnya selesai salat salam, sudah selesai dzikir, baru Imam Al-Kisai yang tadi ditegur di hadapan orang banyak mengingatkan lagi kepada temannya, ihfad lisanaka, jagalah lisanmu, la taqulanna fatubtala, jangan berkata-kata yang menyebabkan engkau kena batunya. Innal bala'a muwakkalun bil mantiq, sesungguhnya musibah itu terwakilkan dengan apa yang diucapkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, dari khutbah pertama tadi kita menyimpulkan bahwasanya hendaklah kita berhati-hati ketika berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seorang mengucapkan suatu ucapan kecuali ada malaikat yang mengawasi, yang mencatat apa yang kita ucapkan. Termasuk juga apa yang kita tulis.
apabila kita tulis di media sosial dan lain sebagainya, sama seperti apa yang kita ucapkan, akan diminta pertanggungjawabannya. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa seorang hamba bisa terjerumus masuk ke dalam api neraka disebabkan kata-katanya, disebabkan ucapannya yang dia tidak menyangka ucapan itu menjadi penyebab dia dimasukkan ke dalam jahannam waliyadzubillah. Tapi ucapan juga termasuk hal apabila diucapkan hal-hal yang baik, maka juga bisa menjadi penyebab seorang masuk jannah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hendaklah kita hati-hati, tidak mudah untuk mengejek orang, memperolok-olok orang. Dan kalau berkata adalah kata-kata yang mengandung optimisme, yang mengandung semangat, yang mengandung motivasi. Bukan kata-kata yang negatif, yang mengandung isinya putus asa, pesimis, bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang diucapkan ini nantinya insya Allah benar-benar berupa kebaikan yang akan datang kepada kita dan kita dihindarkan dari segala keburukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma habib ilaina al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.